Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya, walaupun belajarnya dari rumah. Oke, di sini ibu mau mengajak abang dan kakak belajar tentang operasi aljabar. Udah ada yang tahu operasi aljabar itu apa? Oke, kita belajar sama-sama ya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk aljabar ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk mengetahui hal yang belum diketahui. Nah, di sini ada contoh bentuk aljabar yaitu 5x tambah 3y tambah 4z tambah 5. Nah, di sini huruf X, Y, dan Z kita sebut sebagai variabel. Tapi jangan salah, variabel ini bisa kita ganti dengan huruf yang lainnya. Contohnya PQR, KLM, boleh. Nah, angka yang memiliki variabel kita sebut sebagai koefisien. Makanya 5, 3, 4 itu kan memiliki variabel. Makanya kita sebut sebagai koefisien. Tapi angka yang tidak punya variabel kita sebut konstanta. Makanya konstantanya 5. Oke, lanjut ya. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q, dengan A, P, Q bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor-faktor dari A. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi atau selisih. Untuk menerapkan aljabar dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengubah variabel sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita masuk ke operasi hitung aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan dapat kita lakukan kalau sukunya sejenis. Nah, syarat suku sejenis itu apa, Miss? Nah, syarat suku sejenis itu apabila derajatnya sama. Derajat itu kita sebut sebagai pangkat ya. Derajatnya sama dan variabelnya sama. Kalau tidak sama nggak boleh dijumlahkan, nggak boleh dikurangkan juga. Nah, di sini ada contohnya, yaitu Benny memiliki 5 buah pensil. Benny punya hutang 14 buku pada temannya yang pernah ia pinjam. Sementara Benny mempunyai 3 buah buku. Benny juga mempunyai hutang 9 buah pensil pada temannya yang pernah ia pakai. Nah, di sini coba kita selesaikan dengan memisalkan P sebagai pensil dan Q sebagai buku. Nah, hutang di sini kita simbolkan sebagai negatif, maka penyelesaiannya yaitu tarikan Anda 5 buah pensil, makanya kita tuliskan 5P. Kemudian Benny mempunyai 14 hutang. Karena dia hutang, makanya negatif 14. Negatif 14. Kenapa Ki? Karena dia untuk buku. Kemudian Benny mempunyai 3 buah buku, makanya tulis 3Q. Benny juga mempunyai hutang 9 buah pensil, makanya kita tulis 9P. Makanya kita dekatkan P dengan P, Q dengan Q, maka dapat hasilnya negatif 4P dikurang 11Q. Kemudian ada perkalian. Perlu kalian ingat kembali bahwa perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu di sini ada A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yaitu A kali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A kali C. Di sini ada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. K dikali AX sama dengan K dikali AX. K dikali AX tambah B sama dengan KAX tambah KB. Nah, di sini kemudian ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Di sini dapat abang dan kakak perhatikan cara-caranya, ada tanda panahnya juga. Kemudian di sini ada contoh. Edo mempunyai 3 kotak pensil. Adapun isi dari kotak pensil tersebut adalah 3 buah pensil dan 5 buah penghapus. Jika pensil kita misalkan sebagai P dan penghapus sebagai Q, maka penyelesaiannya itu coba perhatikan.
Di sini kita menggunakan prinsip perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Makanya kita peroleh pensil kan P, penghapus Q, jumlah kotak pensilnya 3, makanya 3-nya kita buat di luar, buka kurung 4P tambah 5Q. Kenapa 4P tambah 5Q, Bu? Karena tadi ada 4 pensil dan 5 penghapus. Kenapa dikali 3? Karena ada 3 kotak. Kan isi kotaknya sama. Ya udah, kita tinggal kalikan 3. Makanya kita peroleh 3 kali 4P 12P, 3 kali 5Q 15Q. Makanya hasilnya 12Q tambah 12P tambah 15Q. Oke, kemudian ada pembagian. Hasil pembagian dua bentuk aljabar dapat dikalikan, dapat kalian peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Di sini ada contoh. Yang pertama itu 3xy per 2y sama dengan 3 per 2x. Kenapa dicoret y-nya? Karena di sini faktor sekutu y. Nah, kemudian di contoh kedua juga 3a pangkat 2 sama 3a kuadrat b dicoret. Kenapa? Itu faktor sekutu 3a kuadrat b. Oke, nah sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.